Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Good morning, brothers and sisters. Selamat tahun baru. Happy New Year. Di dalam Alkitab ada perkataan ini ya dari Paulus. In the Bible, there's a saying by Apostle Paul. Ada orang yang menganggap satu hari tertentu lebih penting daripada yang lainnya. Yang lain berpendapat semua hari sama saja. There are people who observe days and they regard a day is special among others. Ya, saya nggak tahu saudara aliran yang mana. Satu hari lebih penting atau semua hari sama saja. And I don't know which part of you belongs to, whether you deem one day is more special than the others or deem every day is the same. Memang tentu konteksnya Paulus nggak sedang ngomongin tahun baru sih ya, tapi ngomong tentang observance hari-hari tertentu. And also Paul is not talking about New Year's especially, but he's talking about observance of days. Cuma yang menarik di dalam bagian itu, pada akhirnya Paulus bukan mengatakan bahwa yang lebih benar adalah yang memelihara hari tertentu, atau lebih benar adalah yang semua hari sama saja, gitu ya. Bukan itu. And what is interesting is that Paul, in the end, did not make a judgment whether one is right or among the other. Tetapi dia menganggap itu adalah hal yang relatif, hendaklah masing-masing orang yakin dengan dirinya, dengan keyakinan. Jadi dia menganggap hari-hari tertentu lebih penting, ya silakan menghayati demikian. Yang percaya semua hari sama saja, ya silakan juga. But he deems both of those options as relative, and you can believe each one according to your conscience. So pagi ini pagi ini aliran khotbah kita adalah semua hari sama saja. Jadi saya nggak ada perenungan khusus ayat tahun baru karena semua hari sama saja. And in this morning, I belong to the thought whereby every day is the same. So therefore, I don't have any sermon regarding New Year's. Jadi kalau sudah mau mendengarkan ini aliran khotbah yang hari tertentu lebih penting daripada yang lain, hari ini hari tahun baru, ya datanglah ke KU2. Nanti kita ada renungan tahun baru. But if you belong to the other school of thought, then you can come to the second services. Kita melanjutkan pembahasan dari Kidung Agung. We shall continue our exposition on the Song of Songs. Kita masih di dalam pasal yang keempat. Kita membaca dari ayat yang ke-9. We shall read from chapter 4. We shall read from verse 9. Sampai 5 ayat 1. Saya nggak tahu apakah bisa membahas sepanjang ini karena cukup padat. Until chapter 5 verse 1, though I do not know whether we can expose until this part. Tapi kita tetap baca. Kidung Agung 4 ayat 8, kita bisa baca mungkin bergantian gitu ya, dengan bahasa Inggris kira-kira separuh-separuh gitu. Turunlah, dari ayat 9. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Kelewatan ayat 10. Betapa nikmat kasihmu, Dinda, pengantinku. Jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur. Lalu bahasa Inggris. And the fragrance of your oils than any spice. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Honey and milk are under your tongue. The fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Dinda, pengantinku, kebun tertutup engkau. A spring locked, a fountain sealed. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima. With all choicest fruits, henna with nard. Narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu. With all choice spices. Oh, mata air di kebun. A well of living water and flowing streams from Lebanon. Bangunlah hai angin utara dan marilah hai angin selatan. Blow upon my garden, let its spices flow. Ya, lalu let my beloved come to his garden and eat its choicest fruits. Aku datang ke kebunku, Dinda, pengantinku. Ku kumpulkan mur dan rempah-rempahku. I ate my honeycomb with my honey. I drank my wine with my milk. Kita
membaca bagian terakhir. Makanlah teman-teman, Friends, drink minumlah and sampai be drunk mabuk with love. cinta. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Tuhan berkati perenungan pada pagi hari ini. May you bless our meditation this morning. Tuhan sekali lagi menyegarkan kami. May you fresh us. Kami tahu bagaimana kami mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. So that we know your word and also to be able to apply it by the help of your spirit. Berkati setiap kami yang mendengarkan, Bless each one of us who hears, baik di ruangan ini maupun yang melalui live streaming. be it here in this room or through live streaming. Berkati saudara-saudari yang melayani di tim AUFI. Bless those who are ministering in the OV. Berkati baik hamba-Mu yang menafsir, yang menguraikan maupun juga saudara Nathan yang menerjemahkan. Bless the preacher and also bless the interpreter. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we pray. Amin. Amen. Saudara, kita waktu membaca di dalam ayat yang ke-9 ya di sini, ini ya ayat ini mulai dengan komentar kalimat perkataan dari mempelai laki-laki. Brothers and sisters, we see from verse 9, the poem starts with the comment made by the male lover. Ya, di sini di dalam bahasa Indonesia atau mungkin saya yang terbatas kali mengertinya ya, itu waktu di sini dikatakan disebut dinda ya, itu di dalam bahasa Inggris atau bahasa asli itu sebetulnya terjemahannya adalah sister ya. Saya nggak tahu ya, dinda artinya sister bukan ya bahasa Indonesia. Saudara juga nggak lebih mengerti daripada saya. Yeah. And in the Indonesian translation, it is called the word in Indonesian is called dinda, but in the more accurate translation, which is also in the English one, is sister. So kalau di dalam pemahaman modern, mungkin khususnya culture kita kali ya di Indonesia atau di Asia gitu menyebut apa itu ya ini seperti adik saya, itu berarti kita nggak ada chemistry gitu ya, saya either bilang gitu atau bilang kalimat ya kita temen aja ya gitu ya. Yeah. In modern culture or even in our Eastern backgrounds, when you deem one as your sister, then you don't have any chemistry with one another. Maybe you and her are just friends. Tapi di dalam pemahaman dari budaya Ibrani pada saat itu bukan itu saya maksudnya. But not so in the Hebrew culture. Waktu disebut di sini dinda atau sister ya, itu maksudnya mau menyatakan ini adalah satu hubungan yang even to certain extent itu nggak bisa di-dissolve ya. Di pernikahan pun itu bisa di-dissolve ya kalau ada perceraian, meskipun itu tentu saja tidak benar gitu. And in the Hebrew culture, it indicates that there is a bond whereby it cannot be dissolved, and we can see that even in marriage, it can be dissolved in the events of marriage, divorce. Saudara kalau masih ingat di dalam bagian-bagian pertama kita sudah ini ya menyebut bagian itu juga gitu waktu sang mempelai perempuan justru di situ ya, dia membayangkan dirinya itu seperti saudara perempuan supaya bisa menikmati closest possible relationship dengan mempelai laki-laki ya, kalau saudara masih ingat gitu. Juga penggambaran hubungan brother and sister. And even in the preceding chapters, we see the female lover describes herself as a sister in order to enter into the closest relationship with the male lover. Ya, saudara, brother and sister itu di dalam satu rumah, again ya nggak bisa diceraikan ya gitu, suka nggak suka ya memang saudara serumah. Gitu. And relations between brother and sisters, between siblings, it cannot be divorced in a home. Tentu saudara nggak usah membayangkan yang bukan-bukan sampai kepada apakah di sana dulu terbiasa dengan budaya incest atau apa, nggak ada urusannya sama incest sama sekali di sini. And you do not need to think so far as to think imply that there is an incestuous relationship in the Hebrew culture, but it is not so. Tapi bahwa hubungan laki-laki dan perempuan yang paling dekat bahkan ya boleh dikatakan sejak dari lahir gitu ya, yang nggak di-create, yang somehow naturally gitu ya, given ya, yaitu brother and sister. But it is to show that the relation between siblings, it is a relation between between a man and woman that is naturally given. Ya, di sini dalam bahasa Indonesia terjemahannya pakai dinda ya. Engkau menebarkan hatiku, dinda pengantinku. Kau menebarkan hati dengan satu kejapan mata.
And so therefore it is described by a sister. It is said, you have captivated my heart, my sister, my bride. You have captivated my heart with one glance of your eyes. Sebetulnya kita juga bisa menyoroti pernikahan yang sehat dari hubungan keluarga seperti brother and sister in a good sense, in a positive sense ya tentunya. And we can also see the relations in marriage in the lens from the relations between siblings. Tadi kita mengatakan bahwa relationship itu close and given ya, ini diberikan gitu. So marriage itu juga indah kalau kita menghayatinya juga sebagai satu givenness ya, give keterberian gitu. So therefore it is we can see that marriage is also beautiful because if we see it as a gift. Sejak enlightenment kali ya, sejak abad pencerahan, manusia itu biasa berpikir bahwa dia itu memilih gitu, sampai dalam budaya kita pun sekarang juga bisa ada perdebatan apakah istri suami itu sebetulnya jodoh atau bukan gitu ya. Itu unthinkable ya, perdebatan kayak gitu di dalam zaman dulu itu unthinkable banget gitu. And perhaps because of the enlightenment we see that we have the rights to choose our spouse, but it is unthinkable in the Hebrew culture. Sudah tahu kan ya perdebatan ini ya, pasangan itu jodoh atau bukan. Maksudnya kalau jodoh berarti saya nggak punya free will gitu, saya nggak ada freedom of choice atau bagaimana ya. And if you think that your spouse is your chosen one, then maybe we might think that then maybe I don't have any free will to choose. Konflik seperti itu terjadi karena kita itu ini ya sudah terbiasa berpikir bahwa kita ini adalah autonomous being, kita ini adalah makhluk yang autonom. Kita bisa memilih segala sesuatu, saya menentukan, dan kalau dibilang jodoh seperti kalau kayak saya nggak ada pilihan gitu. And such conflicts arise because we assume that we are autonomous beings that can choose autonomously. Tapi kita seringkali lupa ya bahwa di dalam kehidupan itu, oke lah katakanlah kita nggak ngomong marriage lah misalnya, keluarga ya, saudara lahir di mana, itu kita juga nggak ada pilihan kok sebetulnya, itu something yang given gitu. But when we talk about our families, our siblings, those are given things because we do not choose where or to whom do we are born. Ya saudara lahir di kota apa, saudara di bangsa apa, kulit saudara warna apa, itu kan semuanya given. Kita nggak ada peri lahir disuruh pilih dulu, ayo suka warna apa gitu misalnya, kan nggak ada. Memang beli baju kali. Which country you're born, what kind of race you're born, you do not choose it. Poin yang mau kita katakan adalah waktu kita membahas ini ya, close relation brother and sister, saudara bisa menghayatinya juga di dalam pernikahan. The point is that when we look at it from the perspective of relations between siblings, you can see it also in the relationship in marriage. Sesuatu yang diberikan oleh Tuhan. As something that is given by God. Sesuatu yang kita juga boleh pelihara kelanggengan relationship-nya ya. Again, ada saat-saat suka atau nggak suka. Gitu. Something that in its sustenance that we have to keep and we have to be faithful even though in times of hardship and all. Dan perhaps juga yang paling penting adalah jangan lupa itu orang asing itu yang namanya pasangan, entah itu istri atau suamimu itu ya, itu waktu masuk di dalam kehidupan saudara itu jadi keluarga loh. Brother and sister itu kan keluarga ya sebetulnya. And do not forget that the other, which is your spouse, when you are entering into a relationship of marriage, he or she becomes your family. So, saudara melihat di sini bahwa perspektif brother and sister ini ya, saudara laki-laki dan perempuan ini bisa indeed memperkaya ya pengertian dari pernikahan yang sehat itu. So the perspectives of siblings can enrich our understanding of a marriage relationship. Ayat 10 ya, betapa nikmat kasihmu Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. And verse 10, how beautiful is your love, my sister, my bride, how much better is your love than wine, and the fragrance of your oils than any spice. Perhatikan saya, ini somehow relate dengan ayat-ayat pertama ya, pasal 1 ayat kedua di situ. Again kalimat yang pertama dari Song of Songs, kiranya mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. And this relates to chapter 1 verse 2, which says, let him kiss me with the kisses of his mouth, for your love is better than wine, your anointing oil are fragrant. Di 1 ayat 2 itu membicarakan tentang kecupan ya, membicarakan tentang ciuman kecupan. And in chapter 1 verse 2 it talks about kisses. Kalau sudah membaca dalam bahasa Indonesia ya, mungkin kita kurang jelas ya ini saya bahasa Indonesia ya. Betapa nikmat kasihmu Dinda gitu kan ya. Sebetulnya itu di dalam bahasa Inggrisnya, how delightful is your love making, bukan
your love, tapi your love making sebetulnya itu. And in verse 10, it's not just how beautiful is your love, but it's actually how beautiful is your love making. So waktu dalam bahasa Inggris kita bicara tentang apa make love itu konotasinya kan ini ya apa sexual intercourse itu ya di dalam pengertian yang paling sederhana gitu. And when we talk about love making, the general connotation of that word is relates to sexual intercourse. Tapi di dalam pengertian Kidung Agung sebenarnya artinya lebih luas ya, terutama kalau kita menyorotinya dari 1 ayat 2. And especially when we look at chapter 1 verse 2, actually the word can imply much more diverse meaning. Love making itu bukan hanya apa ya harus reference kepada seks gitu, tapi termasuk juga bahkan ciuman atau kecupan ya, kisses itu termasuk love making. But when we see chapter 1 verse 2, love making can not only refer to sexual intercourse but also to kisses. Jadi sekali lagi saya artinya itu lebih luas daripada pengertian modern kita sekarang kali ya. So therefore it has diverse meanings compared to our modern understanding. Lalu selain bicara tentang lebih nikmat daripada anggur juga di sini kan lebih harum ya daripada segala macam rempah. And it is said, how much better is your love than wine, and the fragrance of your oils than any spice. Rempah di sini atau spices ya ini pertama kali saya di sini muncul di dalam Kidung Agung. And the word spice is firstly mentioned here in the Song of Songs. Dan ini juga menarik saya karena ya sudah membaca dalam pasal-pasal berikutnya kan seringkali bicara tentang harum, semerbak, aroma dan sebagainya ya. Itu kan quite frequent sebetulnya, sudah lumayan sering, tapi istilah rempah justru baru mulai masuk di sini. And in the preceding verses you see many it talks about the fragrance, but here it is the first time it talks about spice. Lalu terus kemudian dalam ayat ke-11, bibirmu meneteskan madu murni, pengantin madu dan susu ada di bawah lidahmu, bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. And in verse 11 it says, your lips drip nectar, my bride, honey and milk are under your tongue. The fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Waktu bicara tentang madu murni, ya, tentu allusion atau rujukannya itu kepada rasa manis ya. And when it talks about honey or nectar, it refers to sweetness. Ya, waktu bicara tentang sweetness di sini ada permainan indera. Satu indera sentuhan ya, tapi juga indera taste itu apa ya, perasa ya atau apa ya? Indera sentuhan dan indera perasa. And so therefore when it talks about honey, it touches on, it refers to the sense of touch and also the sense of taste. Sekali lagi kalau boleh merujuk kepada pasal 1 ayat 2 yang tadi kita sudah baca, cintamu lebih nikmat daripada anggur. And we can refer back to chapter 1 verse 2, it says, for your love is better than wine. Anggur itu bisa membuat mabuk ya, cinta itu juga membuat mabuk. Nggak salah saya mengatakan mabuk cinta. Saudara sendiri tadi membaca di dalam 5 ayat yang kedua, makanlah teman-teman, maksudnya ayat pertama B, makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta ya. Mabuk cinta, istilah mabuk cinta dipakai di sini. Wine can make someone intoxicated or drunken, and so therefore we can see it also in chapter 5 verse 1, the last sentence it says be drunk with love. Love can make you drunk as well. Istilah mabuk di sini saudara jangan benturkan dengan buah roh apa lack of penguasaan diri ya. Gak ada isu itu saya di dalam Kidung Agung. And we need not to clash it with a drunkenness which is against the fruit of the Holy Spirit, which is the lack of self-control. Justru penekanan daripada Kidung Agung ini adalah celebrating kehidupan yang nggak harus asketik gitu. Justru penekanannya tanpa berdosa tentunya ya. But the emphasis in the Song of Songs is to celebrate life without sinning. Orang yang mabuk cinta di dalam perspektif daripada Kidung Agung itu adalah orang yang tahu, menghargai atau appreciate anugerah Tuhan di dalam ciptaan. Those who are drunk with love, they are able to appreciate God's goodness in His creation. Nah, so kalau kita ini ya Pak, latar belakang temperamennya highly pietis, apa itu saya asketik ya, kita bisa mungkin agak terganggu kali ya, hati nurani conscience kita dengan ayat-ayat seperti ini. Tapi saya katakan deh saya, conscience saudara itu bukan firman Tuhan loh.
And those who have a temperament of being pietistic or ascetic, you might be troubled with these verses, but we have to be reminded that our conscience is not the word of God. Ada orang konsiensnya demikian tajam sampai tidur pun itu dianggap necessary evil gitu. Saya nggak tahu ya, saudara ada yang kayak gitu nggak di sini ya, di Kelapa Gading itu. Tidur pun itu adalah necessary evil. Maksudnya itu adalah akibat kejatuhan dosa yang nggak bisa enggak gitu ya. The shorter you sleep, the better, the holier gitu misalnya. Ada loh saya orang berpikir kayak begitu. Even there are people whose conscience is so sharp that he even thought that sleeping is a necessary evil as a result of the fall, and he deems that the shorter you feel, it is the better. Tentu saya nggak mengatakan the longer you sleep the better ya, pasti bukan sih gitu. Itu masalah yang lain lagi ya, pasti tidak lah. Gitu. And of course, I'm not saying that the longer you sleep, the better for you, and it will create many more other problems as well. Tapi ada orang itu demikian asketik sampai nggak berani menikmati ya. Namanya menikmati itu dosa gitu langsung. There are people who are so ascetic that they are fearful to celebrate the goodness of God in creation and see it as sinful. Again, Kidung Agung ini mengajak kita untuk celebrate sense of, bukan cuma sense of touch and taste, tapi ya, all senses lah semuanya ya, disentuh di sini. So the Song of Songs is inviting us to celebrate all the senses of our body. Dan tentu saja nggak perlu ditarik. Oh jadi as excessive as possible, nggak apa-apa gitu ya. Well, tradisi Salomo seperti saudara tahu sih, bukan cuma Kidung Agung tapi juga Pengkhotbah dan Amsal dan sebagainya. Itu kan selalu ada aspek moderation ya. Jadi kita nggak khawatir lah dengan itu. And we do not need to be worried of excessiveness of these sensual pleasures, because we can see from Proverbs or any other parts of the Bible, they always talk about moderation. Nah, sekali lagi ini celebrating God's gift in His beautiful creation. Maksudnya kita merayakan anugerah pemberian Tuhan sebagaimana terdapat di dalam dunia ciptaan ini ya. Jadi ya sudah mendapatkan ada kata-kata undangan untuk mabuk cinta, dan anggur sendiri juga itu dipakai metafor memang membuat mabuk di situ. So therefore it says in chapter 5 verse 2, it says to be drunk with love. It is an invitation to be drunk. Ada yang menarik juga masih di dalam bagian ini, waktu kita membaca dalam ayat ke-11 ya, itu madu dan susu ada di bawah lidahmu. And in verse 11 we say honey and milk are under your tongue. Saudara perhatikan ya, ini bergerak lebih dalam. Kalau ciuman kecupan itu di luar gitu ya masih ya, bibir ya, ciuman kecupan. Ini madu dan susu ada di bawah lidahmu. Berarti ini masuk ke dalam apa ya? Ini bergerak dari bibir ke mulut ke bawah lidah, maksudnya menggambarkan satu relasi yang lebih intim lagi gitu. And we can see that how these verses move inward physically, because when you know that the kisses only touches the mouth, but now it enters into the tongue and also under the tongue. Memang di dalam pernikahan itu kita expecting kalau itu pernikahan yang sehat ya, kita makin intim. And we know that a marriage that is healthy, we will move to become more intimate and become more intimate. Tentu both bodily and spiritually, atau ini ya, istilah souli nggak ada ya, baik tubuh maupun jiwa gitu ya. And it involves both bodily, in a bodily aspect, and also in spiritual aspect. Maksudnya begini kalau kita cuma makin intim secara bodily tapi secara jiwa kita nggak lebih intim ya, itu masalah. So therefore, if our marriage and marital relationship, when we are become more intimate, just in bodily sense and not in spiritual sense, then that will become a problem. Tapi sisi yang lain, kalau cuma makin intim di dalam persekutuan doa bareng gitu ya, KKR regional bareng atau apalah, saat teduh bareng, tapi terus kemudian nggak lebih intim secara, saya mesti hati-hati saya ngomong kalimat seperti itu supaya nggak di-abuse ya, nggak lebih intim secara bodily juga, ada persoalan yang lain ya sudah. So therefore, if in other sense, then if our marital relationship, we are become closer spiritually by having quiet time together, praying together, but we not become intimate bodily, then there will be a problem. Senin yang lalu saya di sesi pendalaman khotbah ada yang pertanyaan menarik menurut saya gitu ya, gimana ya orang kalau misalnya menikah merasa kecocokan
di dalam hal-hal rohani gitu misalnya. Tapi katakanlah kurang ada ketertarikan, bahasa sederhana, kurang ada chemistry gitu. Tapi ini kayak cocok banget ya kalau mendiskusikan firman Tuhan itu kayaknya nyambung banget gitu ya. Terus mungkin bisa kakek regional bareng atau apa, kayaknya bisa saling menolong dan sebagainya. Bisa nggak ya menikah dengan orang yang seperti itu? And in last Monday in the Bible study, there is an interesting question whereby the person asked, is it possible for us to marry someone whom we connect spiritually, but we are not connected bodily, doesn't have chemistry in bodily sense? Saya jawab enggak, karena itu lebih milik platonic relationship daripada Christian love relationship. Itu platonic. And I said no, because that is more akin to platonic relationship compared to Christian relationship. Orang kalau hanya menikah karena urusan sexual attraction merely, ya dia kayak binatang lah, seperti kayak manusia itu aspeknya cuma biologis dan nggak ada aspek jiwa gitu ya. And if someone only marry another person just because just for sexual reasons or bodily reasons, then that person is like an animal because they only see a human person as only in a biological perspective. Tapi kalau kita menikah hanya karena urusan intimasi jiwa gitu ya, tanpa ada bodily attraction sama sekali, sudah saya mau mengingatkan, kita ini bukan malaikat loh, kita ini manusia. Manusia itu ada tubuh. And but on the other hand, if we only seek to marry another person just because we are seeking intimacy between souls and not aiming for any bodily attraction, then I would like to remind you that we are not angels because we are humans with bodies as well. Di dalam pernikahan itu ada dua ekstrem, either menjadi seperti binatang ya, yang cuma biologis doang, atau menjadi seperti malaikat. Sudah jangan pikir menjadi seperti malaikat terus jadi otomatis jadi kayak nggak apa-apa dong, lebih tinggi, lebih higher, lebih suci. Tidak, bukan itu konsepnya. So there, in marital relationship, there are two extremities whereby we become like an animal and also we become an angel. And you must not assume that just becoming an angel, then you become higher or holier in some sense. Maka karena itu sudah di dalam bagian ini sudah melihat ada gerakan yang menuju kepada intimacy. Memang di sini penekanannya intimacy bodily sih ya. Madu dan susu ada di bawah lidahmu. Hadis menyatakan bahwa ini bukan pernikahan malaikat gitu, karena malaikat nggak menikah memang. So therefore, these verses indicates an intimacy, they're moving more intimate, and especially in bodily intimacy. So waktu kita bicara bodily, tentu memang kita banyak membicarakan tentang senses, membicarakan tentang panca indera yang kita sudah pernah sentuh juga di khotbah-khotbah sebelumnya. So therefore, in these verses, it talks about the senses of our bodies. Nah, di sini setelah bicara tentang tadi bibir, ini bicara tentang sense of touch and taste. Terus kemudian bau pakaianmu, bicara sense of smell, indera pembauan ya di sini. So therefore, this verse touches many senses of our bodies, or from the sense of touch, sense of taste, and also sense of smell. Nah, soalnya kalau di dalam kehidupan kan itu loss of smell, kita kehilangan indera penciuman ya, bukan pembauan ya. Di Indonesia agak sedikit rumit ya. Mencium itu tapi indera penciuman ya. Saudara nangkep gak sih complicatednya gitu. Maksudnya indera pembauan kan ya. Karena mencium kan kita mencium pakai lidah, tapi ini itu juga cium. Jadi cium di dalam bahasa Indonesia ya bisa pakai bibir, bisa pakai hidung gitu. Bahasa yang sangat fleksibel, nggak usah diterjemahin. Kamu juga pusing kayaknya terjemahin ini. Tapi intinya kita bicara tentang indera penciuman atau indera pembauan itu ya. Itu kalau hilang ya bisa juga connected dengan hilangnya indera perasa, maksudnya lidah itu, betul kan ya? And we see that when there is a loss of smell, loss of sense of smell, we also lost the sense of touch. Ini di masa pandemi ini, orang bilang ya simptomnya kalau orang hilang indera penciuman atau pembauan dan ya perasa gitu ya, itu mungkin kena COVID gitu. And we see also that in this times, in the time of pandemic, one of the symptoms of COVID-19 infection is whereby we have lost the sense of smell and also the loss of the sense of taste. Saya tahun lalu karantina di hotel di Singapura, saya itu makannya itu nggak enak gitu ya, tapi saya nggak berani komplain. Kalau saya bilang ini kok nggak ada rasanya lah, saya dibawa pakai ambulans, ntar dikira sudah mulai kena COVID, jadi nggak enak, sudah makan terus saja sudah.
And a year ago, I was quarantined in a hotel in Singapore, and I deemed that the food was not great. And I cannot say, I'm fearful to say that it's not good, because if I say so, people would deem me as having a COVID-19 infection because I have lost the sense of taste. Tapi sekali lagi, ini ya, loss of smell, kehilangan indera penciuman atau pembauan, ya, dan kehilangan indera perasa itu somehow berhubungan gitu ya. And we can see that the loss of the sense of smell and also the loss of sense of taste is connected. Kita bisa balik, maksudnya di dalam pengertian ini ya, secara positif ya. Kalau stimulasi dari indera perasa itu naik ya, itu juga akan meningkatkan indera penciuman karena ini connected gitu. So therefore, we can also see it in a positive way, whereby when the sense of taste is stimulated, then the sense of smell is also stimulated. In fact, orang yang kehidupannya sehat itu ya, dia harusnya itu punya ini loh, indranya itu jalan ya, bukan cuma kontemplasi of the mind atau apa gitu ya, orang yang highly rasional tapi dia kurang ada penciuman dan orang kalau nggak ada aspek itu nih, kehilangan dimensi estetik ya, kurang ada dunia seni di dalam kehidupannya gitu. So therefore, those who are living well, he not only have a power of contemplation or cognitive thinking, but he also is stimulated by his senses in the body. Di sini dikatakan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. And it says that the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon. Lebanon kita sudah pernah bahas kan ya minggu lalu kalau nggak salah. Lebanon, Lebona itu frankincense. Memang di gunung Libanon itu ini ya, baunya semerbak karena ada frankincense di sana. Maksudnya ini dipakai secara homonim, kita sudah bahas, saya nggak bahas lagi ya bagian ini ya. And we already talk about Lebanon because it is a word play with to frankincense, which is Lebona. So therefore, we can see Lebanon is described as a place whereby it's full of fragrance. Tapi ini dipakai untuk apa sih? Bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. What is trying to say by saying that the fragrance of your garments is like the fragrance of Lebanon? Hess mengatakan ini menggambarkan waktu dia memuji female's beauty ini ya, dan ini dilihat sebagai a source of desire, sumber dari desire ya, a source of hasrat. Hasrat ya, sumber daripada hasrat cinta maksudnya. So therefore, Richard has connected by saying that it is saying that the female beauty is a source of desire for the male lover. Dan ini waktu bicara tentang bau pakaian seperti bau gunung Libanon, terus kemudian ini menjadi satu persiapan yang bagus. Setelah itu langsung ayat 12 masuk tentang kebun. Kebun itu juga kita expecting bau ya di kebun gitu. And so talking about these fragrances is a good introduction or preparation for the next verse which talks about garden. So di ancient Near East ya, timur dekat kuno itu penggambaran tentang garden atau kebun itu connected dengan leisure, happiness, intimacy ya, berkaitan dengan leisure terjemahan waktu kenikmatan ya. Yeah. Kenikmatan, kebahagiaan, intimacy, keintiman ya. And in the ancient Near East context, a garden is connected with intimacy and happiness and other things. Ya kadang-kadang kita tinggal di Jakarta ini agak kasihan, ini bukan self pity, ini memang fakta sih gitu ya. Kita kurang ada kebun di sini. And we have to be honest that in Jakarta we lack gardens here. Ya maka bisa ada kebun itu satu kebahagiaan ya saya. And to have a garden, therefore, it's something is very joyful. Apalagi kalau orang sudah mulai tinggal di high rise building dan sebagainya, tapi nggak ada kebun lagi. Especially those who are living in high rise buildings and they do not have any gardens. Di sini mempelai wanita ini digambarkan seperti kebun tertutup. And the female lover is described as a locked garden. Ini istilah kebun muncul pertama kalinya di sini. And this is the first time whereby the word garden appears. Diulang sampai 2 kali ya, kebun tertutup engkau, kebun tertutup ya, dan mata air termeterai, diulang 2 kali kebun tertutup ya.
And in Indonesian translation, the garden is repeated, garden lock. But in the English translation, it says a spring lock. Ya, mungkin saudara bisa tafsir sendiri lah bagian ini ya. And you can understand it yourself. Maksudnya seorang wanita yang menjaga kekudusannya itu ya, tubuhnya itu kebun tertutup. And a woman who lived in holiness and kept her bodies, it is akin to a garden which is locked. Memang di sini banyak bicara tentang cinta di dalam pengertian fisikal ya, bodily ya, tapi ini tidak terbuka untuk siapa saja ya, bukan. Even though these verses that we have talked about physical love, physical intimacy, but this garden is not open to anyone else. Kita membaca dalam bagian ini kita tahu bahwa mempelai laki-laki itu indeed dia mengunjungi kebun ini, dan dia bukan cuma mengunjungi, dia agaknya juga mengetahui ini fruits buah-buah yang ada di dalamnya dan semerbaknya dan keindahan daripada kebun ini. And we can see also in the following verses that the male lover visited the garden, and not just visited the garden, but he knows and he understands all the choicest fruits in that garden. Ya, selain gambaran kebun yang tertutup, juga ada istilah metafor mata air termeterai. Ini agak susah ya, saya pakai istilah termeterai gitu ya. Bayangan kita langsung notaris dan sebagainya. Itu maksudnya sealed lah ya, sealed pool ya. Apa ya terjemahan bahasa Indonesia ya? Mata air yang ya bukan pakai meterai lah ya, itu sumur yang ditutup, disegel ya. Mata air segel kali ya daripada istilah meterai. And it also says in verse 12, not just a garden lock, but it's also described as a fountain sealed. Gambarannya sama, either pakai istilah sealed ya, ini tertutup, close, atau sealed, tertutup atau tersegel. Sebetulnya gambarnya sama gitu. Cuma istilah kebun dan mata air ada sedikit nuance. And even though it is gives the same impression of being locked or sealed, but by describing it as a fountain and not just a garden, there's a nuance here. Mata air ini menggambarkan refreshment ya, penyegaran itu air, mata air itu apalagi kalau di daerah ini ya, daerah yang kering di Yerusalem itu ya, daerah desert itu dengan iklim yang seperti itu, terus kemudian di musim panas lagi misalnya, so itu betul-betul ini sih sangat refreshing. So therefore, the word spring and fountain use, it describes a refreshment, especially in the context of Israel, whereby there are desert and wilderness. Dengan mata air di sini muncul juga ini ya, allusion penyegaran, revitalisasi, ya, sukacita dan sebagainya. So therefore, it indicates revitalization and joyfulness. Tapi si Hess juga menarik waktu dia menafsir, mengatakan mata air ini, jangan salah, ini bukan cuma refreshing bagi mempelai laki-laki, tapi juga mata air ini diperlukan untuk mengairi kebun itu sendiri. And Richard has also says that this spring or fountain is not only gives refreshment to the male lover who visited the garden, but also it enables to water the gardens as well. Ya, untuk watering the garden itself atau herself di sini ya. Sehingga apa sehingga ya buah-buahan ya, ini tumbuh-tumbuhan eksotik itu boleh bertumbuh dengan sehat di kebun itu. So therefore the exotic fruits and spices would blossom and flourish in that garden. Sudah dalam pernikahan itu ya, waktu digambarkan sebagai mata air ya, ini bukan cuma sukacita, refreshment daripada mempelai laki-laki, tapi juga yang mempertumbuhkan ini ya, mempelai perempuan itu, both ways dalam hal ini. So therefore a marital relationship not only gives refreshment for the male lover, but also enables growth and flourishing for the female lover as well. 13 bicara tentang ini ya, kebun pohon-pohon delima. And in verse 13 it talks about an orchard of pomegranates. Pomegranates itu ya, saya ini buah delima ya, seperti saudara tahu itu ada biji yang banyak ya, dan itu seringkali dikaitkan dengan fruitfulness, dengan keberbuahan karena adanya seeds yang lebih banyak daripada buah-buah yang lain. And pomegranates, as you might know, that it has lots of seeds, so therefore it indicates or describes a state of fertility or fruitfulness.
Kalau saudara melihat di dalam lukisan-lukisan itu ada pomegranates dan sebagainya ya, itu bisa muncul sebagai simbol ini salah satunya ya, karena bijinya yang banyak itu. And it also appears in many paintings, and you can see and indicate that it is an indication of fertility as well. Jadi ini pakai bahasa simbolis anyway, ini memang puisi sih ya. And so therefore it uses symbols and metaphors because it is also a poem. Lalu terus kemudian kita membaca juga di sini bunga pacar ya, dan narwastu, bunga pacar narwastu. And it also talks about henna with nard. Ya, atau di dalam bahasa Inggris ada terjemahan henna and spikenard ya, nard ya tadi di situ ya. Ya, narwastu pacar dan narwastu ya. Ini dua ini satu saya kita mengatakan ini adalah yang sangat mahal, perhaps the most expensive. And henna with nard is actually one of the bukan henna, yang spikenard actually, yang apa narwastu ya. Sorry, the nard or spikenard is actually one of the most expensive plants. Ya, ini sangat eksotik sudah karena bahannya itu dari tempat yang jauh dan karena itu juga mahal gitu ya. And it is because it is very exotic. It came from a very far away land. Sudah masih ingat ya itu apa di Injil kan ada perempuan yang membawa minyak narwastu dan itu mahal sekali ya, itu betul-betul mahal. Makanya terus kemudian ada yang gelisah tapi gelisah yang pura-pura ya, seperti kayak memboros-boroskan uang gitu. And you might remember in the gospel whereby there's a woman who bring the same thing. People say it is very expensive. Tapi ini bukan cuma bicara narwastu, saya juga ada bicara henna di sini ya, bicara bunga pacar itu. Nah, bunga pacar ini lebih gampang dapatnya saya. Jadi ada yang paling gampang dapat, which is henna ya, atau bunga pacar. Tapi juga ada yang eksotik ya dan sangat mahal seperti narwastu. So actually, the henna is actually very easy to obtain, but on the other hand, nard is very exotic and it came from faraway places. Konsep paradoks ini menarik untuk saya, And this paradoxical concept is very interesting for me. Karena begini, waktu dikatakan bunga pacar, ini berarti realistis ya. Kita bisa mendapatkannya. Cinta itu nggak harus, cinta itu memang mahal, tapi tidak harus tidak terbeli gitu ya. Saudara nangkep lah ya konsep ini ya. Cinta itu bukan berarti saudara harus setiap minggu bawa dia ke fine dining French restaurant atau apa. Nggak harus sih gitu. And when we see these two paradoxical concepts, it shows that love, even though that we can agree that love is expensive, but it is also realistically obtainable. You don't need to get to your loved ones to a fine dining or any other things. Dia bisa pakai bunga pacar, itu easily available. He can use henna, which is an easily obtainable flower. Tapi jangan lupa ya, ada harga yang harus dibayar karena itu ada narwastu. But don't forget there's a cost that you might have to pay, which is because it describes as a nard. Bukan berarti karena saudara bisa pakai bunga pacar terus kemudian saudara nggak perlu membayar harga loh ya. Bukan itu, cinta itu bukan sesuatu yang murahan. Not just because you can easily obtain it and realistically obtain it, but doesn't mean that love is not expensive. Dua hal ini penting ya, sama-sama penting gitu. So these two things are important. Kalau kita cuma ada narwastu, ya nggak ada henna, nggak ada bunga pacar, ya kayaknya cinta pernikahan bukan untuk semua orang dong kok kayak begini. Cinta hanya untuk bangsawan dong berarti. So therefore, if we only have nard, then we might see that love is only for the wealthy people. Tapi kalau hanya dikatakan bunga pacar tanpa narwastu, ntar kita salah lagi. Kita pikir cinta itu sesuatu yang murahan, yang nggak perlu ada pengorbanan. But if we only see that there's only henna and no nard, then we might think that love is cheap. Maka saudara melihat di sini ya, dua-dua ini muncul beautifully bunga pacar, narwastu. So therefore, it combines beautifully both henna and with nard. Ya, setelah narwastu ayat 14 ini ya, muncul di sini kunyit ya, saya. Kunyit ini dari daerah anak kita, dari Asia Tenggara, saya kunyit. And we see in verse 14 it mentions saffron, which came from Southeast Asia. Very exotic sih, untuk kita sih dekat ya, yang kita sendiri di Asia Tenggara, tapi untuk orang yang di sana ini dari Asia Tenggara, ya ini eksotik banget saya ini. And from the lands of those who are living in the Middle East, this is something exotic, but it may not be so for us. Saudara, kita bisa membaca di Keluaran ya, ini yang didaftar di sini, ini apa?
Exodus, Keluaran pasal yang ke-30 ya, kita membaca Exodus 30 ayat yang ke-23. And we can see from Exodus chapter 30, verse 23. Di sini muncul ini ya, tentang rempah-rempah pilihan ya, mur tetesan, lalu terus kemudian kayu manis yang harum ya, tebu yang baik dan 250 shikal ya, itu ada mur tetesan, kayu manis, terus kemudian tebu ya. And it mentions here myrrh, liquid myrrh, sweet smelling cinnamon, and aromatic cane. Coba saudara baca lagi di tadi ya, ayat 14, narwastu kunyit tebu kayu manis ya. And you can see here again in verse 14, there's now nard and saffron, calamus and cinnamon with all trees of frankincense. Segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu ya, berbagai rempah yang terpilih. Myrrh and aloes with all choice spices. Menarik ya saudara, ada kaitan antara ini bahan-bahan yang ada di sini dengan bahan-bahan atau ingredients yang dipakai yang dicatat di dalam kitab Keluaran itu sebagai bahan untuk pembuatan minyak urapan yang kudus. And we can see the connection. There are connection whereby when we see in verse 14 with the Exodus narrative with the ingredients used to make anointing oil. Sekali lagi ya, saya as holy as valuable ya, begitu sacred ya pernikahan itu. So therefore, Sampai digambarkan dengan bahan-bahan pembuat dari minyak urapan kudus. therefore indicates that the marital relationship is so sacred, so holy, because it is likened to the ingredients used in anointing oil in the temple. Sekali lagi, tadi kita mengatakan bahwa ini adalah termasuk bahan-bahan eksotik ya, karena dari tempat yang jauh, nggak gampang, nggak ada saya didapatkan di Israel gitu. And we have to be reminded that these things are very exotic ingredients and it's not easily obtainable in Israel. Nah tadi kita sudah mengatakan kalau kita membayangkan seperti ini, ini bahan mahal kayak begini, siapa yang bisa beli gitu loh ya. And we might think that because this is a very exotic and wealthy, very pricey ingredients, then who can afford these? Gambaran kebun yang seperti ini ya, Richard Hess mengatakan ini either contain sebegitu banyak variasi kayak begini nih ya, either hanya ada di dalam fantasi, imajinasi, atau melalui transplanting sehingga yang bisa afford ini ya, hanya orang-orang kaya gitu. And so Richard has comments that this indicates that this garden is either a fantasy or this can only be obtained through transplanting, which can only be done by the wealthy. Saudara, kita kan pernah ini ya, saya membahas bagian ini ya, membayangkan di dalam posisi Salomo dan sebagainya, terus seperti ini adalah pasangannya Salomo dan sebagainya, through the power of imagination gitu. We have already talked about this by the power of imagination we can imagine ourselves in the shoes of Solomon, or we can also imagine Solomon's bride and so forth. Nah, sudah kalau betul-betul kebun seperti ini, again ya kayaknya yang bisa menikah, yang bisa merayakan seperti ini hanya orang-orang kaya gitu. And if we describe a marriage as such, then we might think that it is only the wealthy who can marry. Tapi fantasy dan imagination itu cost nothing ya, saudara boleh saja tuh berfantasi sebagai Disney princess atau apa ya, tapi ya jangan keseringan ntar sakit jiwa. Maksudnya intinya di dalam hubungan cinta itu orang ada fantasi-fantasi, it's just normal ya di dalam hal ini gitu. But fantasy and imagination cost nothing, and it's normal in a love relationship. Ya, justru ini satu bagian yang bisa ditembus bukan hanya bagi orang kaya, tapi bagi siapa saja, termasuk bagi gadis sederhana seperti Kidung Agung atau juga mempelai laki-laki yang juga orang sederhana, bisa membayangkan sampai di dalam posisi ini Salomo dan istananya. So therefore, the description of garden is accessible not just for the wealthy, but also for ordinary, or the ordinariness of the male lover, also the female lover. Sekali lagi, kita nggak bisa overemphasize dalam bagian ini ya. Power of imagination itu penting, penting gitu. So therefore, we cannot overemphasize this, that the power of imagination is very important. Karena kalau kita nggak ada ini ya, kita hanya dibawa kepada bare reality ya, realitas telanjang,
Itu menyakitkan ya, gambaran-gambaran yang indah ini hanya di reserve untuk the wealthiest gitu ya, untuk para bangsawan. Ya kita harus cukup dengan inilah nasi dan garam dan kecap gitu misalnya. Well, enggak sih, hubungan cinta enggak berhenti dengan nasi dan garam dan kecap gitu. Because if we don't have this, then we are only limited to the bare realities, bare necessities, and we only reserve these things only for the wealthy. But life is not just that. Iya, garing bener ya, kalau di dalam penggambaran pun ya nggak boleh pakai narwastu. Misalnya ya, waktu ini gembala desa ini mengatakan narwastu, terus kemudian di counter balik, memang lu bisa beli gitu? Enggak sih, ya sudah nggak usah ngomong narwastu lah di dalam puisimu. Wah, menyakitkan ya itu. This is so barren because when the male lover describes a lover as a garden with so many exotic spices, then maybe the female lover would say to him that, oh, can you even afford that? Then it not be interesting. Nah, menarik kalau kita benturkan dengan culture kita, zaman kita sekarang ya, pernikahan ya, ini pandemik sedikit menyelamatkan daripada model narsisisme seperti ini. Yaitu saudara melihat bahwa pernikahan itu seringkali mendemonstrasikan how wealthy ya, keluarga itu gitu, bisa sampai afford berapa gitu. But in the midst of this pandemic, which might help, sometimes we can see that sometimes people who are in marriage try to convey and proclaim their wealthiness. Wah, makanannya ada abalonnya loh ini, misalnya gitu ya. Nah, ada keluar red wine dan free flow lagi ya. Bukan cuma bukan cuma ini namanya minuman soda gitu ya. Ada ini loh, wine Prancis di sana gitu ya. Menyatakan ini how wealthy gitu. This couple eat abalone and have free-flowing wine and not just free-flowing soda, and just to indicate and to show off their wealthiness. Nah, orang-orang yang sederhana tentu nggak bisa menghasilkan ini, sehingga pernikahan itu jadi pesta pernikahan khususnya, jadi highly elitis, highly elitis. And which is not accessible for the poor and the ordinary, and this makes marriage and love something that is very elitist. Sudah kita bersyukur di dalam zaman sekarang ya, kita pakai baju sih more or less ya, orang kaya, orang sederhana more or less the same kan sudah ya. But in our everyday times, it is we can only wear clothes that are ordinary. It is accessible for everyone. Sudah coba liatin foto-foto di tahun 1800 terakhir 1900 ya di Eropa gitu misalnya. Coba lihat foto itu hitam putih ya, di Eropa gitu misalnya. If you look in photographs in Europe in 1800s, itu kelihatan banget dari pakaiannya, siapa yang kaya, siapa yang kuli, siapa yang kelihatan banget gitu. It is really apparent who are the belong to the wealthy people and those who are poor. Kita kan sekarang sudah lumayan ada demokratisasi pakaian lah ya. Ya saudara nggak terlalu berasa gitu kan ya. Wah ini yang jalan ini kayaknya penghasilannya paling sedikit berapa gitu. Nggak terlalu lah ya. Kita bersyukur untuk ini ini bukan sesuatu yang taken for granted ya. And we thank God that now in our modern times there are democratization of our fashion, because we do not it's harder for us to see whether by their clothing we can see one is wealthy or not. Tapi sayangnya belum semua pesta pernikahan kita kayaknya masih belum terjadi demokratisasi ya, masih jomplang banget itu. But sadly our marriage feast doesn't have any such kind of democratization. It is still there's still a disparity. Susah ya ini ibaratnya kalau misalnya ini seperti kayak orang kaya waktu jalannya orang kaya ini jalannya masih agak lain gitu ya. Kan konyol ya sebetulnya konyol, tapi di dalam bagian tertentu masih terjadi showing off seperti ini ya. Serba repot juga sih. Memang kalau orang kaya pesennya sederhana tadi dikira pelit lagi. Serba susah. And it is hard because sometimes people when they are wealthy they have to show off their wealth. Sometimes if they become ordinary, they would be deemed as frugal. Or cheap. Yeah. Tapi yang kita mau katakan di sini adalah ini menurut Kidung Agung pernikahan itu bukan elitis, bukan. But from the Song of Songs we see that the marriage feast is not elitist. Pernikahan, sukacita pernikahan, imajinasi dan sebagainya itu boleh diakses oleh siapa saja, bukan cuma oleh Salomo gitu. And the joyfulness of a marriage is accessible to all and not just to Solomon. Ibaratnya bayangan fantasi tentang kebun-kebun yang mahal seperti ini yang highly exotic ini bukan cuma bisa oleh Salomo, tapi gadis desa, gembala desa juga bisa kok akses ini.
But the garden with its exotic spices it is not only accessible to Solomon, the king, but also to even the ordinary men and women. Pernikahan orang sederhana bukan jadi kurang bahagia hanya karena nggak bisa afford gitu ya. Oh bukan, itu bukan Alkitab, bukan. And a marriage doesn't become unhappy just because one cannot afford it. Ya buktinya adalah ini ya, ayat-ayat seperti ini. And the example is from these verses. Ayat 15 bicara lagi tentang mata air di kebun, sumber air hidup mengalir dari gunung Libanon. And verse 15 it says, a garden fountain, a well of living water and flowing streams from Lebanon. Ada pengulangan tapi juga nggak betul-betul pengulangan di sini. There's a repetition, but it's not really a repetition. Kalau tadi kan bicara tentang mata air tersegel, maksudnya ini fountain ya, likely di kebunnya sendiri gitu ya, fountain mata air yang sudah di bawah situ. Before we talk about a fountain which is sealed, which is already in the garden. Tetapi di sini bicara tentang mata air yang mengalir dari atas ini ya, mengalir dari atas itu. But it now talks about a stream of water that flows down from the mountains. Soalnya kita tahu air itu memang berasal dari atas ya, dari gunung kan ya, terus kemudian turun ke bawah gitu, sampai ke bermuara di laut. And we know that water flows down from the mountain and it flows down. Nah, so ini kalau di daerah Lebanon itu mengalirnya itu ini ya, itu mengairi daerah Dan sampai di ini ya, bagian upper courses dari Sungai Yordan. And we know that topographically that Lebanon, when water flows down from there, it waters down the region of Dan and also other parts. Lalu mengalir terus sampai di daerah ini ya, selatan Danau Galilea atau Tiberias. And flows down to the south area of Galilee. Dan ya akhirnya terus masuk kepada itu ya, Laut Mati itu. And enters into the Dead Sea. Nah, di dalam turunnya ini ya, air itu akan termasuk kena daerah sekitar Yerusalem. And in this downward flow, it touches upon the areas nearby Jerusalem. Nah, kalau diamati dari daerah tertentu, orang itu bisa melihat ya, turunnya aliran air itu very beautiful. And from certain places, people can see how the waters flow down from these streams from Lebanon to these places. Penggambarannya apa sih kekhususan di dalam ayat ini ya? What is the meaning of this description? Ya, kalau sudah melihat tadi yang mata air termeterai atau tersegel tadi ya, itu ya sudah di kebun ya, di bawah itu. And we can see that just now we talk about the fountain that is sealed. Now it flows down through the streams. Ini bukan bicara tentang lower water sources yang sudah ada di bawah ya, tapi ini bicara tentang highest sources yang mengalir dari atas itu. And it not just talks about a water source that is in the ground, but also it talks about water from the mountains that flows down. Ya, source-nya bukan cuma dari bawah di bawah, tapi juga dari atas gitu. It is not just from lower water sources, but it's also higher water sources. Ini pernikahannya nggak akan pernah kehabisan refreshment gitu ya, nggak pernah kehabisan kesegaran. And this marriage it will not be empty of refreshments. Nah, terus kemudian ayat 16 ya, ayat 16 di sini ya bicara tentang angin utara, angin selatan. And in verse 16 it talks about north wind and south wind. Perhatikan di sini ini seperti satu undangan ya, bangunlah, marilah, bertiuplah ya. And it describes as like an invitation because it says, blow upon my garden, let its spices flow. Apa sih yang akan terjadi kalau angin itu bertiup di dalam kebun? Ya seperti dikatakan di sini, kalau angin itu bertiup maka bau rempah-rempahnya itu akan menjadi semerbak. What is going to happen when a wind blows upon a garden, and we can see it here, the spices will flow, the fragrances from the spices would flow. Baunya itu akan makin intens ya dengan tiupan angin. The smell of the fragrances become more intense by the blow of the wind. Maksudnya tentang angin selatan misalnya ya, kita bisa membaca di dalam Mazmur 78. And we can see regarding the south wind from Psalm 78. Mazmur 78, nah ini menarik saya kalau kita melakukan ini ya, eksegesi dengan motif kritik seperti ini, kita bisa dapat range of meanings dari tempat-tempat lain.
And it is interesting when we expose Psalm 78 from this critic motive. 78 ayat yang ke 26 ya. Chapter 78, verse 26. Ia telah mengembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. He caused the east wind to blow in the heavens, and by his power he let out the south wind. Ya, kalau saudara membaca keseluruhan daripada Mazmur 78 ini, konteksnya adalah bagaimana Allah itu memelihara, memperhatikan umatnya ya di padang gurun. And when we see the context of the whole of Psalm 78, it's describing how God kept and preserved his people in the wilderness. Satu lagi dari Sakaria. And one else from Zechariah. Sakaria 9, kita membaca ayat yang ke-14. Zechariah 9, chapter 9, we from verse 11. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat, dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Sakaria 9 ayat 14. Oh, for verse 14, sorry. Then the Lord will appear over them, and his arrow will go forth like lightning. The Lord God will sound the trumpet and will march forth in the whirlwinds of the south. Di sini gambarannya, kalau sudah melihat konteksnya itu ya, tentang pemulihan Israel di mana Allah itu muncul sebagai pahlawan perang. Ya. And the context is regarding the restoration of Israel, whereby the Lord is seen as a warrior. Ya, dan ya, pahlawan perang yang mengalahkan musuh-musuhnya. As a warrior who defeat his enemies. So, waktu sudah membaca angin selatan ya di dalam Kidung Agung itu ada spectrum of meanings, range of meanings seperti yang ada di dalam Sakaria atau Mazmur 78 tadi. So we see here in the Song of Songs, the south wind has spectrum of meanings that relate to Psalm 78 and Zechariah 9. Ada gambaran mempelai laki-laki yang caring ya, ada mempelai perempuan. There's a description of the male lover who cares and kept the female lover. Tapi juga gambaran yang very maskulin di dalam arti apa? Ini adalah pahlawan yang akan protect mempelai perempuan seperti Allah yang melakukan hal yang sama dengan angin selatan seperti dicatat di dalam kitab Sakaria. But also implies a masculine description whereby the male lover protects the female lover. Just like the Lord protects Israel in Zechariah 9. Sudah kita bisa panjang lebar bicara tentang ini, waktunya nggak cukup ya ternyata, meskipun cuma kurang satu ayat, tapi ya oke. Kita ada ide yang bisa karu-karuan ya tentang maskulinitas di dalam zaman kita sekarang. Gitu. We might have a false idea of masculinity in these times. Ya, apalagi gambaran machismo ya, gambaran machismo bisa menyelewengkan kita dari biblical ideas tentang masculinity itu gimana sih sebetulnya? Especially the description of machismo, which prevents us from seeing the biblical idea of masculinity. Kita nggak usah membicarakan yang salah lah, saya nggak ada waktu juga sih ya. Tapi kita bicara yang benar aja. Gambaran biblical masculinity itu salah satunya adalah ini protection gitu. And the biblical idea of masculinity is one of it is protection. Laki-laki yang nggak protect itu bukan maskulin, saya bukan. A man who does not protect is not masculine. Laki-laki apalagi yang mau diprotek, lebih banyak diprotek, itu jelas bukan maskulin, saya bukan gitu. And especially those men who want to be protected is surely not masculine. Being masculine itu adalah protecting salah satunya seperti digambarkan di sini. One of the aspects of being masculine is to protect. Ya, kalau kita nggak bisa protect apa yang menikah dengan kita atau yang akan menikah dengan kita ya mungkin jangan nikah kali, soalnya kita nggak siap nikah berarti gitu. And if we men cannot protect our spouses, then we might not as well not marry. Tentu protect artinya bukan harus saudara bisa bela diri atau apa dengan berapa jurus gitu ya, termasuk skidu yang terakhir atau apa. Nggak harus juga sih gitu. And this does not mean that you have to learn martial arts or skidu. Tapi general protection. Demikian juga sebaliknya, perempuan feminin itu apa sih? Feminin itu adalah ya menikmati being protected, itu feminin gitu. But it means general protection, and therefore female who is truly feminine, then she delights in being protected. Perempuan yang suka protect apalagi protect suaminya di sini, protect anaknya sih nggak masalah, memang ordo lebih di bawah begitu kan ya. Tapi kalau perempuan istri protect suaminya, ini jadi terlalu maskulin, jadi nggak sehat ya di dalam pernikahan.
And if the wife wants to protect her children and also her husband, then the marriage will have problems. Bisa merusak ya saya ini tugas protecting yang harusnya dilakukan oleh laki-laki tapi diambil alih oleh perempuan. It distorts the calling of protection that is being called to the man. Tapi di dalam bagian ini tentu waktu bicara tentang ini angin utara, angin selatan juga kita nggak bisa overlook aspek ini ya Pak. Supaya bau semerbak itu Richard Hess mengatakan ini stir up passions ya, stir up passions jadi untuk menggairahkan itu. But Richard Hess also comments that these north winds, when it blows upon the garden, it also stir up passions for the male lover. Perempuan ini menyerahkan kebunnya ya untuk menjadi kebun sang mempelai laki-laki. So the female lover kept her garden so that it can be visited by the male lover. Ya, ini sesuatu yang sangat private sebetulnya ya, very personal, milik daripada mempelai perempuan, tapi terus kemudian menyerahkannya kepada mempelai laki-laki. And so the female lover kept her personal and private garden, but she opens it up for the male lover. Pernikahan itu saling membagi, saling menyerahkan kepemilikan. So marriage, marital relationship, one have to be giving up their ownership to the other. Saling memberi diri untuk dinikmati oleh pasangan. Mutually giving oneself to be delighted or be experienced by the other. Tentu nggak salah, kita menikmati pasangan, ya nggak salah. Memang ada aspek menikmati, tapi juga aspek memberi diri untuk dinikmati itu juga penting di dalam pernikahan ya. It is important that we delight in our spouses, but also it is important that we might have to give ourselves for the other. Ya kalau kita hanya sampai di dalam tahap menikmati saja, yaitu pernikahan yang nggak dewasa ya, pernikahan orang kanak-kanak yang nggak bertumbuh. And marriage is not growing, is not unhealthy when you only delight the other and not giving yourself to the other. Tapi saya untuk menutup pasal keempat, kita belum 5 ayat 1 ya, 4 ayat terakhir ini sebetulnya juga kita nggak betul-betul terlalu jelas, maksudnya nggak ada kemutlakan bahwa ini betul-betul sudah bertemu gitu. But we can see in the last sentence of chapter 4 that we don't have any absolute, we are not certain for absolute that they have met truly. Hess sendiri dia menafsir, jadi pada akhirnya ini adalah menggambarkan bagaimana the female ini expresses her longing for her lover's presence, kalau saya terjemahin. Jadi ini pada akhirnya menggambarkan bagaimana mempelai wanita ini ya, itu mengekspresikan kerinduannya, hasratnya, kehadiran dari mempelai laki-laki. Ini semua fantasi semuanya. So these are all fantasies and imaginations. Ya, ada keindahan kan di dalam gambaran ini. Saudara jangan kecewa ya waktu dikatakan ini imajinasi. Setelah baca jauh-jauh ini semuanya nggak real gitu ya. Ini semua ternyata adalah imajinasi dan fantasi. Itu karena kita punya low concept tentang fantasy, kita punya low concept tentang imagination. And when we say that it is only imagination, then you might be disappointed. Oh, then it is just imagination, it's not real. Then if you do so, if you think like that, then you have a wrong sense, understanding of what is imagination. Itu problemnya manusia modern, problem saudara dan saya, itu bukan problem Alkitab. Alkitab nggak usah diseret punya problem seperti kita. Kita yang harus diseret kepada kebudayaan Alkitab, bukan Alkitab yang mesti mengikuti saudara dan saya kan. It is a problem of the modern man. So we must make ourselves captives to the Bible. Sekali lagi ya saya, untuk kita orang modern ya, imajinasi itu sakit jiwa lah, nggak realistik lah, lu cannot afford, nggak bisa beli, akhirnya lu cuma mimpi-mimpi doang dan sebagainya. Itu konotasi modern semuanya gitu. And these modern connotation would say that our imagination is just big talk and also only sweet talk and only it is you have a mental retardation or something like that. Alkitab nggak mempunyai konsep low imagination seperti kita. Itu problem kita, bukan problemnya Alkitab, bukan problemnya penulis-penulis Alkitab. And the Bible and also the writers of the Bible doesn't have any problems with imagination. Imajinasi itu di dalam Alkitab, ini firman Tuhan. Imajinasi itu bisa jadi firman Tuhan. Ini firman Tuhan, meskipun tetap imajinasi. And imagination can be the word of God.
Again, kalau kita mengerti poin ini, I think kehidupan kita juga bisa lebih kaya tanpa harus menjadi gila, ya seperti didefinisikan oleh orang modern waktu bicara tentang imajinasi. And so therefore when we see this and use imagination, we can be enriched in our lives even though without falling into the modern concept whereby it deems imagination as retardation. Bagaimana kita bisa mengubah dengan pertolongan Tuhan tentunya ya. Dunia ini kalau nggak ada imajinasinya, kalau sudah nggak punya imajinasi, how to change the world coba deh, saudara merubah dunia ini tapi nggak boleh pakai imajinasi. Coba saudara pikirkan sendiri, gimana caranya itu gitu. And try to think yourself, if you don't have any imagination, then how can you change the world? Is it possible? Ya, kalau orang desain gedung ya yang nggak ada, tapi nggak boleh pakai imajinasi, coba gimana caranya, Try to tell me if you're one who wants to design a building without imagination, how can he do so? Orang masih melukis sesuatu tapi nggak boleh pakai imajinasi. Coba, ayo gimana? One must paint something and without imagination, how can it be? Saudara mau memperbaiki kehidupan keluarga saudara, tapi juga nggak boleh pakai imajinasi. Jadi kita mau kemana dong sebetulnya gitu? Apa yang saya impikan nggak boleh ada. Lah jadi terus kemana saya gitu? Nggak boleh, pokoknya nggak boleh ada imajinasi gitu. And if you want to repair your marital relationship and you don't want to do so with imagination, then how can you do it? I think kita perlu redeem kali ya, pengertian kita tentang imajinasi. Kita perlu redeem gitu, perlu kembali kepada Alkitab gitu. So therefore we have to redeem our understanding of imagination. We have to go back to the Bible. Jangan Alkitab yang diseret supaya kehidupannya garing seperti orang modern. Jangan. You must not drag the Bible in the modern perspective. Yesus waktu mengajarkan pakai berbagai macam parable, itu semuanya imajinasi, itu imajinasi, itu cerita-cerita parable itu semua imajinasi. Even Jesus uses parables which are imaginations. Alangkah sayangnya, kalau nggak ada cerita parable, coba bayangkan gitu. Kalau Yesus nggak boleh pakai cerita imajinatif, alangkah sayangnya. How poor will our scriptures and will be without imaginations, without those parables? Jadi sekali lagi, siapa yang perlu koreksi di sini? Alkitab atau saudara dan saya? So therefore, who needs correction here, the Bible or you yourself? Ya kita lah pasti gitu. Masa kita orang reform, orang injili nggak mengerti prinsip ini gitu. And of course, we ourselves need correction. How come we who are evangelical and reformed doesn't understand this? Tapi sekali lagi ya, seperti juga sudah sering di-sharingkan oleh Pak Jetro di sini. Kita tuh seringkali memproyeksikan pikiran kita sendiri tentang Allah, tentang Alkitab, tentang gereja, tentang manusia ya. Bukan betul-betul Alkitab mengajarkan seperti itu, tapi bayangan kita sendiri. Wrong imagination, bukan pakai holy imagination, tapi my own imagination and projection, dan itu katanya namanya Allah, gereja, persekutuan dan sebagainya. Tapi kita nggak betul-betul mau dikoreksi oleh Alkitab itu. And as been said by Reverend Jethro many times, whereby we always convey or proclaim our projections, which is unholy imaginations, and not of God, of the church, and of Scripture, and not want to let the Bible say what it wants to say unto us. Ya, harap Tuhan terus menguduskan, menyempurnakan kita. Waktunya sudah lewat deh, May God keep sanctifying us. Kita berhenti sampai di sini, kita lanjutkan di dalam pertemuan yang lain. We shall continue in the next opportunity. Bolehkah minta saudara Nathan untuk menutup di dalam doa? Let us pray. Father in heaven, we thank you for your scripture that conveys an aesthetic imagination that we might downplay it in our lives. And may you forgive our sins, and may you bless us. And may you bless our marital relationship for those who have married, and for those who are preparing to marry. May you enrich us, refresh us, and may this marital relationship may be an image of our relationship between as the church and with Jesus our Lord. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.